Tadi saya katakan manusia intinya mau mencari ketenangan dan damai sejahtera. Dia pikir bisa kali dengan uang. Makanya orang mencari uang untuk mencapai tujuan yang tadi saya katakan, ketenangan atau damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera yang sejati bukannya tiadanya perang atau pergumulan, melainkan adanya hadirat Tuhan. Itu cukup. Satu hari ada satu perlombaan tentang melukis, ya. Temanya begini. Anggap nih saudara ini pelukis semua ya. Saya sebagai panitia berkata begini, saudara yang ada di tempat ini tolong melukis sesuatu. Temanya adalah damai sejahtera. Nanti yang bagus, yang cocok gambarnya dengan tema yang saya ucapkan akan mendapat hadiah sebuah mobil. Dan ternyata mereka melukiskan damai sejahtera, regua. Kira-kira saudara mau lukis apa? Ayo dong. Menceritakan tentang damai sejahtera. Lukis apa? Pemandangan. Terus apa lagi? Pantai. Ya udah, terus apa lagi? Pokoknya yang tenang-tenang ya. Burung berkicau gitu ya. Regube gambarnya apa? Jangan sama kayak mereka. Coba apa? Aprianto kalau suruh gambar damai sejahtera, kamu gambar apa? Hah? Gunung. Iya, itu pemandangan juga. Apalagi? Benar saudara kalau ada di gunung itu pasti saudara penuh dengan damai sejahtera? Hah? Ini diperhatikan dulu dong. Kan tadi saya katakan manusia mencari ketenangan, damai sejahtera, dia pikir bisa dengan uang. Saya mau pergi ke gunung apa? Kan pakai uang. Beda kan? Tadi saya pembukaan, saya udah kasih clue-nya, kuncinya. Damai sejahtera yang sejati bukannya tiadanya perang atau pergumulan, melainkan adanya hadirat Tuhan. Saudara tahu yang menjadi juara satu itu gambarnya apa? Ya tadi ya, di sini ada gambaran pemandangan yang indah, pantai, gunung, burung-burung berkicau, begitu ya. Ternyata yang menjadi juara satu itu adalah gambar satu sangkar di mana ada burung, tetapi di luar daripada sangkarnya itu terjadi badai. Jadi digambarkan tuh badai yang luar biasa. Tetapi di badai itu di sini ada sangkar burung. Sangkar burung itu lagi ya cicit. Itu damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu tidak dipengaruhi dari sekeliling. Sekelilingnya kan badai. Tapi si burung itu ada di batu-batu, berlindung di batu itu, ada sangkar di sekeliling badai. Artinya orang itu yang menjadi juara, ya. Nah, saudara, coba keluarkan ayat yang kita mau bahas ya. Saudara tahu lah ya, Mazmur 62 ayat 1 sampai 2 karena dibuat lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang itu kan yang dicari. Daripadanya lah keselamatannya. Ayo dikeluarkan Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di awal cerita tadi saya katakan, saudara pegang surat sakti dari manusia yang gak bisa hidup selama-lamanya, itu saudara ada merasa tenang. Walaupun saudara mungkin masuk ke tempat yang misalnya markas polisi. Kalau saudara bawa itu kan saudara tenang kan? Karena saudara mampu menghadirkan orang yang tulis surat sakti ini. Nah, saudara, orang berpikir, kebutuhan manusia itu adalah tadi saya katakan ketenangan dan damai sejahtera. Banyak orang ingin memenuhi hal tersebut, dia pikir bisa didapatkan dengan uang. Saya mau katakan begini, nanti saya kasih cerita saudara bisa nangkap ya. Uang bisa memberi kenyamanan. Bisa nggak? Bisa dong. Kalau kita nggak punya uang, kita pakai kipas angin nih. Satu doang di sini. Tapi karena kita punya uang,
kita pasang AC, berarti nyaman ya. Artinya uang bisa memberi kenyamanan, tetapi tidak bisa memberi sukacita atau damai sejahtera, rasa tenang, aman, keselamatan yang terjamin. Saya ambil contoh begini. Ada dua orang nih, sama-sama mau pergi ke Singapura. Uang bisa membuat nyaman, saudara setuju nggak? Setuju dong, jangan bilang nggak setuju. Si A dan si B. Si A banyak uang, ya, dia beli tiket, kelasnya VIP, first class. Wah, itu pasti harganya mahal. Sama-sama mau pergi ke Singapura. Si B juga mau ke Singapura, tapi uangnya pas-pasan. Akhirnya dia beli apa? Kelas ekonomi. Si A kaya raya, banyak uang. Uang itu bisa memberi kenyamanan. Dia beli kelas VIP dan nanti sampai di kota Singapura, dia akan menginap di hotel bintang 5. Nyaman dong. Yang B biasa aja, kelasnya kelas ekonomi, nanti sampai sana dia cari, ya kalau bisa mungkin yang stay home. Tinggal di rumah, satu kamar, kayak kos-kosan. Berarti uang bisa memberi kenyamanan. Tapi, kalau ceritanya, skenarionya saya bikin begini. Si A itu ke Singapura karena di Jakarta itu terhadap penyakit orang ini udah angkat tangan. Ini satu-satunya Bapak coba dah ke Mount Elizabeth di Singapura. Itu juga kemungkinan paling 20% lah selamat. Tapi manusia kan harus berusaha, Tuhan yang menentukan. Pergilah dia tuh yang tadi saya katakan. Sedangkan yang si B yang duitnya pas-pasan, dia ke Singapura, ya. Taruhlah mau nganterin anaknya yang dapat beasiswa. Pertanyaan saya, nyaman mana? Nyaman pasti di first class, VIP, hotel bintang 5. Kalau saudara tanya si A sama si B, jujur, lebih bahagia atau lebih tenang atau damai sejahtera yang mana? Yang B. Saudara nangkep ini? Nangkep ini ya? Uang hanya bisa memberi kenyamanan. Tapi rasa tenang, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli oleh uang. Karena damai sejahtera, ketenangan itu dari dalam keluar. Ambil contoh lagi, ini saya dengar dari hamba Tuhan. Ada orang naik bajai. Satu ya. Ada cewek lah, perempuan. Satu naik bajai, satu naik BMW. Berarti uang bisa memberi kenyamanan dong. Kalau naik bajai, kepanasan nggak? Terus udah gitu gemeternya, tahu sendiri kan, gitu kan. Sedangkan yang naik BMW, nyaman dong. Ada dua orang nih. Yang naik bajai itu senyum, hatinya berbunga-bunga. Sudah tahu kenapa bisa begitu? Ternyata dia baru ditembak oleh seorang pria idamannya. Ditembak tahu ya? Bahwa dia mencintai si perempuan ini. Makanya hatinya berbunga-bunga. Sedangkan yang naik BMW, air mata belinang. Baru saja diputus oleh pacarnya, dan pacarnya itu memperkenalkan kekasihnya yang baru kepada dia yang naik BMW. Nangkep? Uang bisa memberi kenyamanan, tapi sukacita, tenang, damai sejahtera nggak bisa. Itu dari dalam. Nangkep ini ya? Karena begini, saudara, dalam hati manusia itu saya sering sampaikan, itu ada ruangan kosong. Selama ruangan kosong, maka manusia akan coba memenuhinya dengan harta, kekayaan, hobi, ketenaran. Nggak akan bisa penuh. Dia bisa penuh, dan saudara berkata cukup, dan ada rasa puas dengan kehadirannya. Itu, tangkap ini ya. Satu hari saya diundang oleh bos besar saya. Dulu kan saya jual toner, jadi ini pabriknya menikahkan anaknya, bikin satu pesta di Hotel Mulia. Waktu itu saya sama anak saya namanya Lovina ya. Saya minta dia temenin. Nggak tahu waktu itu istri saya lagi keluar kota atau bagaimana. Waktu itu saya masih ada sopir, saya masih pakai mobil. Ya ada sopir ya, ada mobil. Mobilnya mobil Carnival. Udah tua lah ya.
yang apa namanya, pegangannya copot. Nah, selesai pesta itu kan pakai itu tuh panggilan kepada sopir anu B234Y di lobi gitu kan. Nah, saya nunggu nih, pakai sopir kan saya. Wah, datang mobilnya Alphard, Velfire, Mercy. Wah, mobil aneh-aneh dah, yang keren-keren tuh di Hotel Mulia. Saya ngomong sama anak saya, ini nanti yang muncul ya dengan yang tadi saya udah sebutin B sekian-sekian, itu adalah mobil yang paling jelek yang jemput kita nih. Saya ngomong sama dia gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh memberi satu kayak tawaran gitu. Emang kamu mau dijemput pakai Alphard? Jadi berubah nih ceritanya nih. Ini Tuhan lagi memberi tawaran. Mobil keren, jemput kamu dengan syarat. Saya nggak tahu itu dari siapa ya. Entah tawaran Tuhan atau iblis atau bagaimana. Dengan syarat, 1 tahun kamu nggak boleh berdoa, 1 tahun kamu tidak boleh ke gereja, beribadah, 1 tahun kamu tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba di hati saya ada seperti itu. Saya tolak. Akhirnya, dalam hati saya bersyukur walaupun mobil karnival, saya mau buka dari luar kagak bisa, mesti dari dalam keluar, dari dalam yang bukain. Mobil terjelek tuh. Saya ada rasa bahagia. Udah nangkep gak sesuatu? Ya? Oke, itu kesaksian sedikit ya. Nah, bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Pertama, saya mencatat, ada 3 ya.